X29 DAVE kecelakaan. Terus meneguk minuman beralkohol itulah yang terlihat dari seorang Dave Houndstone. Penampilan yang terlihat begitu acak-acakan, dan matanya begitu memerah karena meminum terlalu banyak. Duduk di depan bartender, dengan sesekali dia meneguk minuman, yang berada dalam genggamannya. Saat melemparkan pandangan ke arah lantai dansa, seketika tatapannya menyalang, saat melihat seorang wanita berambut panjang, tengah berdansa bersama kekasihnya, dan mereka terlihat begitu mesra. Karena di bawah pengaruh alkohol, membuatnya mengira itu adalah Alana. Berani sekali, dia menyentuh istriku. Dengan sorot mata tajam, dan kepalan tangan yang begitu erat. Meneguk hingga tandas minuman di botol itu, dan dengan kasar Dave meletakkannya, dan dia menghampiri pasangan itu. Lepaskan istriku, brengsek, teriaknya, dengan memberi pukulan tepat di wajah pria itu. BUUGGG, hingga membuat lelaki itu tersungkur ke lantai. Suasana klub malam seketika menjadi riuh, dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh seorang Dave Houndstone. Ayo kita pulang, Alana. Dengan menarik tangan gadis itu. Anda sudah gila, Tuan. Aku bukan Alanamu, atau istrimu. Dan kau datang, langsung memukul pacarku. Ucap wanita itu, dengan raut wajah yang terlihat begitu memerah. Lepaskan tangan pacarku, teriak pria itu, dengan memberi pukulan pada wajah Dave. BUUGGG. Raut wajahnya terlihat begitu memerah, saat mendapatkan pukulan dari pria muda itu. Hingga dia pun membalas, pukulan pada lelaki itu. Kekacauan pun semakin terjadi, dan perkelahian tak dapat terhindar lagi di arena disko. Bartender itu segera menghampiri mereka, berusaha melerai Dave yang sudah tersulut emosi, apalagi pria itu di bawah pengaruh alkohol. Suara telepone terdengar berkali-kali pada ponsel milik Dave, dengan cepat pria itu mengambilnya dari saku jas Dave, dan segera menerimanya. Halo Dave, kenapa dari tadi kau tidak mengangkat teleponku? Dengan nada, yang terdengar kesal di sana. Halo Nona, maafkan saya. Saya bukan suami Anda, dan bisakah Anda datang kemari sekarang? Kalau boleh tahu, dengan siapa ini? Dan di mana dia sekarang? Terdengar, nada yang begitu khawatir. Suami Anda sedang berada di klub malam, dan dalam keadaan mabuk berat. Dan terlibat perkelahian. Apa? Dengan nada, yang begitu terkejut. Iya, Nona. Baiklah, aku minta Anda kirimkan alamatnya sekarang, dan aku akan menjemputnya. Baik Nona, saya akan mengirimkan alamatnya sekarang juga. Jawabnya, dengan mengakhiri panggilan telepone itu. Asteris 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 asteris. Turun dari taksi, dengan mempercepat langkah kakinya saat masuk ke dalam klub malam itu. Raut wajahnya terlihat resah, dan tersimpan kecemasan yang teramat sangat pada pria yang dia cintai. Saat tiba di dalam, Laura mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru arah, dan betapa terkejutnya dia, saat melihat Dave tengah duduk bersandar pada sebuah kursi, dengan keadaan yang terlihat begitu kacau. Dave, ucapnya, dengan segera menghampiri pria itu. Maaf Nona, apakah Anda istrinya? Tanya bartender tadi, saat melihat kedatangan Laura. Iya, saya istrinya, jawab Laura, dengan terbata-bata. Ini barang-barang suami Anda, dan apakah Anda dan suami Anda sedang ada masalah Nona, karena sedari tadi yang saya lihat Tuan ini, begitu frustasi. Hingga dia memukul seorang pria, karena mengira kekasihnya adalah Anda. Dan untung saja, pria itu mengerti dengan keadaan Tuan ini, yang sedang mabuk berat. Raut wajah Laura seketika memerah, dan dia terlihat rasa kesal di sana, saat mendengar apa yang dikatakan bartender tadi. Pasti yang membuat dia seperti ini, karena wanita itu. Batinnya. Iya kami memang sedang ada masalah rumah tangga, dan aku tidak menyangka dia akan datang ke sini, dan mabuk-mabukan, kalau begitu aku permisi dulu, dan terima kasih, karena sudah menghubungiku. Dengan agar sedikit kesusahan, Laura berusaha membopong Dave keluar dari klub itu. Biar aku saja, Nona. Ucap bartender itu, terima kasih. Kini mereka sudah berada di dalam mobil, dan akan meninggalkan klub itu dengan Laura yang mengendarai kendaraan. Dave hanya tertidur, dan sesekali pria itu meracau tidak jelas. Sekali lagi terima kasih Tuan, karena sudah menolong suami saya. Dan maaf, merepotkan Anda. Sama-sama Nona. Kendaraan roda 4 itu, mulai perlahan melaju keluar dari halaman parkir klub malam itu. Mendengar racauan Dave, dalam ketidaksadarannya memanggil Alana, membuat raut wajah Laura terlihat memerah. Apa yang wanita itu lakukan padanya? Akhir-akhir ini, dia mengabaikan aku. Dan sekarang dia frustasi, bahkan sampai mabuk berat karena wanita itu. Mobil berwarna hitam itu terus melaju di tengah waktu, yang telah menunjukkan pukul 11 malam. Kurangnya kemacetan lalu lintas, membuat tidak butuh waktu lama bagi Laura, dan Dave sudah tiba di apartemen milik wanita itu. Kau membuatku, repot Dave. Dengan raut wajah kesalnya, membopong Dave masuk ke dalam gedung apartemen itu. Setelah menekan sandi apartemennya, dengan kesusahan Laura membopong Dave menuju lantai 2 kamarnya. Saat tiba di kamarnya, wanita itu langsung melepaskan Dave di atas ranjangnya. Meletakkan kunci mobil di atas meja, dan melepaskan blazer yang membalut tubuhnya, dari dinginnya udara malam. Kau membuatku kecewa Dave, padahal dia sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Dan lagi pula, kau tidak mencintainya. Dengan raut wajah kesalnya, menatap Dave yang tengah berada di atas ranjang. Saat akan berlalu ke kamar mandi, Laura seketika menghentikan langkahnya. Saat mendengar kalimat yang begitu menyakitkan.
Alana, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Alana, racaunya, di tengah ketidaksadarannya. Raut wajah Laura seketika memerah, dan air mata lolos begitu saja saat mendengar apa yang dikatakan Dev. Berbalik, mengusap air matanya, dan menghampiri lelaki itu. Dev, ini aku Laura, Dev. Aku wanita yang kau cintai sesungguhnya, akulah yang kau cintai Dev. Dengan sedikit, berteriak. Dalam ketidaksadarannya, Dev terus menatap Laura, yang dikiranya adalah Alana istrinya. Bangun dari tidurnya, dan perlahan dia membelai pipi wanita itu. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Ada apa, Dev? Kenapa, kau berhenti? Tanya Laura, dengan raut wajah bingungnya. Laura, kau, ya, ini aku. Aku kekasihmu Dev, aku wanita yang kau cintai, dengan sedikit berteriak dan air mata menetes. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu denganmu. Bukankah sudah pernah kubilang padamu, aku hanya bisa melakukan hal itu dengan wanita yang berstatus istriku. Dan maaf, aku harus segera pergi. Ucap Dev dengan berlalu pergi, setelah menyambar kunci mobil dan juga jasnya. Dev, Dev, teriak Laura, memanggil Dev, tapi tidak dihiraukan olehnya. Laura terduduk di lantai, dan menangis terseduh-seduh. Wanita itu tidak pernah menyangka, sikap Dev padanya akan berubah drastis. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Dev? Kenapa? Kau janji tidak akan menyakitiku lagi, sama seperti dulu. Tapi di mana sekarang janjimu itu, Dev? Di mana? Padahal aku sangat mencintaimu, sangat mencintaimu. Laura terus mengeluarkan unek-uneknya, dengan air mata yang terus mengalir. Saat mendapati kenyataan, kalau Dev begitu mencintai istrinya, dan mulai mengacuhkan dirinya. Asteris 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 asteris. Kendaraan roda 4 itu, melaju di waktu yang telah menunjukkan pukul 12 malam. Dev melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, di tengah lenggangnya lalu lintas malam hari kota London. Keresahan terlihat jelas di wajah lelaki itu, membayangkan apa yang hampir saja terjadi, yang sangat bertolak belakang dengan prinsip hidupnya. Dia terlihat begitu resah, itulah yang terlihat jelas dari raut wajahnya saat ini. Sesekali dia memukul setir, dan berteriak dengan air mata yang mengalir. Hampir saja, aku menambah masalah dalam hidupku, gumamnya. Kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, apalagi saat ini Dev masih di bawah pengaruh alkohol. Saat di pertigaan jalan, Dev tetap melajukan mobilnya tanpa memperdulikan rambu lalu lintas, yang saat itu berwarna merah. Hingga dia tidak menyadari ada sebuah truk yang melintas, berlawanan arah dengannya. Saat truk itu berada di depannya Dev begitu terkejut, dan dengan cepat dia memutar haluan setir, agar terhindar dari kecelakaan. Dev bisa menghindari tabrakan dengan truk tadi, tapi lelaki itu tidak dapat menghindar saat ada sebuah pembatas jalan yang berada di depannya, dan dia terlambat memutar haluan setir. Ah, teriaknya, dan mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan itu. BRAAKKK, suara tabrakan, yang begitu keras. Dev mengangkat kepalanya dengan napas terengah-engah dengan kepala sudah mengeluarkan darah, dan juga hidungnya. Tatapannya buram, dan air mata kembali menetes di kedua pipinya, saat teringat kembali istrinya. Alana, aku mencintaimu, aku mencintaimu, maafkan aku Alana, dan dia pun, tidak sadarkan diri. Asteris 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 asteris. Kediaman DAVEHOUNSTON. Keresahan yang dia rasakan, membuatnya tak dapat tidur di waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Berbaring di atas ranjang, dengan tatapan menatap terus langit-langit kamarnya. Pikirannya tertuju pada tuan mudanya, yang sampai sekarang belum juga pulang, apalagi saat ini bosnya tengah menghadapi prahara rumah tangga bersama istrinya. Dan hal itu, yang membuat Daven semakin gelisah. Sebab dia takut, tuan mudanya akan melakukan hal yang buruk di luar sana. Kemana kira-kira, Tuan Dev? Kenapa dia tidak menghubungiku, sama sekali? Saat larut dalam lamunannya, tiba-tiba saja terdengar suara telepone. Daven segera mengalihkan tatapannya, ke arah ponsel yang dia letakkan di atas meja samping ranjangnya. Meraih, dan tertera nama Dev di sana. Tuan Dev, gumamnya, dengan segera dia menggeser akun hijau. Percakapan. Halo Tuan, Anda di mana sekarang? Bertanya, dengan raut wajah yang terlihat resah. Halo apakah betul, ini dengan sekretaris Daven? Iya betul, ini dengan saya sendiri. Dan maaf dengan siapa ini? Dan di mana pemilik ponsel ini? Ini dengan saya Erik, orang yang sudah menolong tuan ini. Menolong? Apa maksudmu? Celah Daven, dengan rasa khawatir yang semakin menjadi. Pemilik ponsel ini baru saja mengalami kecelakaan tunggal, dan sekarang dia sedang terbaring koma, di rumah sakit XXX. Apa? Dengan langsung beranjak dari ranjang, dan raut wajah yang sudah berubah pucat. Mengalami kecelakaan? Iya, mengalami kecelakaan. Terima kasih karena sudah menghubungi saya, dan saya akan segera ke sana sekarang. Ucap Daven, dengan mengakhiri panggilan teleponnya. Daven terlihat begitu panik, dia tidak menyangka tuan mudanya akan berakhir seperti ini. Menyambar sebuah blazer panjang yang menggelantung di dinding kamar, dan berlalu dari kamarnya yang berada di lantai 2. Saat berada di lantai bawah, dia berpapasan dengan Alma. Raut wajah Alma menatap dengan heran Daven, karena seperti akan bepergian di waktu yang sudah tengah malam. Daven, kau mau kemana? Dan kenapa kamu terlihat, seperti mau menangis? Tuan Dev Bibi, Tuan Dev. Kenapa dengan Dev, Daven? Tanya Alana tiba-tiba, dengan menghampiri kedua orang dewasa itu.
Tuan Dev mengalami kecelakaan tunggal, dan sekarang sedang terbaring koma di rumah sakit. Apa? Ucap Alana, dan Alma bersamaan yang begitu terkejut. Kamu sedang tidak berbohong padaku kan, Daven? Tanya Alana, dengan raut wajah sudah berubah pucat. Buat apa, saya berbohong Nona? Karena sekarang juga, saya mau ke rumah sakit. Alana terlihat begitu syok saat mengetahui suaminya tengah mengalami kecelakaan, dan dalam kondisi koma. Aku ikut denganmu Daven, pinta Alana, dengan mata sudah berkaca-kaca. Aku juga, timpal Alma, pula. Asteris 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 asteris. Rumah sakit XXX. Seorang laki-laki muda, terlihat begitu gelisah saat menunggu di depan ruang ICU. Lelaki yang diketahui bernama Erik itu, terlihat tidak tenang. Dan sesekali tatapan matanya, menatap ke arah lorong untuk menunggu kedatangan keluarga, pria yang dia tolong. Terlihat dari jauh, nampak ketiga orang dewasa yang tengah berjalan menuju ke arahnya. Dan dalam dirinya meyakini, pasti itu keluarga dari pria, yang baru saja mengalami kecelakaan tadi. Maaf, apakah Anda yang bernama Erik? Tanya Daven, saat sudah berada di dekat lelaki muda itu. Iya, benar sekali. Apakah Anda sekretaris dari tuan itu? Iya, saya sekretaris, dari pria yang Anda tolong tadi. Bagaimana keadaan, suami saya? Tanya Alana, dengan keresahan yang semakin menyelimuti. Suami Nona dalam keadaan koma saat ini, dan dokter sedang menanganinya. Tapi saat saya menolongnya, sepertinya suami Anda dalam keadaan mabuk saat menyetir. Dalam keadaan mabuk, seru Daven dan Alana bersamaan. Iya Nona, karena mulutnya begitu bau alkohol. Alana hanya diam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Wanita itu, nampak begitu syok dengan keadaan saat ini. Daven mengusap kasar wajahnya, dan dia tahu tuan mudanya meminum alkohol, karena frustasi dengan masalah rumah tangga, yang tengah dia hadapi. Aku tidak menyangka, akan terjadi seperti ini tuan, dan kenapa aku begitu bodoh, membiarkan Anda pergi sendiri. Seandainya saja aku tetap bersama Anda, pasti semua ini tidak akan terjadi, maafkan aku tuan, maafkan aku. Batin Daven, dengan kesedihan yang begitu mendalam. Beberapa menit kemudian dokter, dan juga dua orang perawat keluar dari ruang ICU itu. Melihatnya, Daven, dan juga Alana segera menghampiri. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Iya dokter, bagaimana keadaan, Tuan Dev? Beliau kehilangan banyak darah, dan masih belum melewati masa kritisnya. Bolehkan saya menjenguk suami saya, dokter? Tentu saja, boleh nyonya. Alana menghembuskan napas, dan saat merasa batinnya sudah siap, baru dia memutuskan untuk membuka pintu. Air mata lolos begitu saja, saat melihat keadaan Dev yang tak berdaya dengan alat bantu terpasang di hidung, dan juga tubuhnya. Dev, panggilnya pelan, dengan menghampiri suaminya. Alana, tatapannya nanar, menatap tubuh yang terbaring tidak berdaya di depannya. Mengusap air mata yang sudah lolos, tanpa dia sadari. Alana menarik sebuah kursi kecil, dan duduk di sampingnya ranjang. Kedua bola mata itu menatap dengan intens wajah yang sedari tadi memejamkan mata, dengan berbagai luka lebam di wajahnya. Apakah ini semua karena diriku Dev? Apakah karena diriku? Dengan mengusap air mata, yang sudah kembali menetes. Alana terus menatap wajah suaminya, dan dalam dirinya begitu timbul rasa bersalah pada ayah, dari kedua anaknya itu. Hatinya begitu gundah, memikirkan apa yang terjadi saat ini. Dan tidak bisa dipungkiri, dia begitu dilema. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung. Kalau semua karena diriku, aku sangat menyesal. Karena bagaimanapun, dia adalah ayah dari kedua anakku. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri Dev, kalau aku sudah terlanjur jatuh cinta pada sahabatmu. Rasa takut itu masih ada, jika aku kembali padamu, kau akan membuatku menangis dan kecewa lagi. Batin Alana, dengan gejolak dalam dirinya. Saat tengah larut dalam lamunannya, tiba-tiba saja dia begitu terkejut dengan kondisi Dev yang tiba-tiba menurun, saat dia melihat ke arah monitor. Dev, aku mohon, jangan seperti ini, aku mohon Dev, ingat anak-anak, seru Alana panik dengan air mata yang terus menetes, dan segera menekan tombol untuk memanggil dokter. Mendengar itu dua orang perawat, dan juga seorang dokter segera menghampiri ruang ICU, di mana Dev dirawat. Ada apa ini? Apakah kondisi Tuan Dev menurun? Ucap Daven, saat seorang dokter, dan juga perawat memasuki ke ruang ICU. Dokter tolong suami saya, dokter. Pinta Alana, dengan linangan air mata. Nyonya tunggu di luar, kami akan memeriksa Tuan sekarang. Tapi dokter, saya mohon, Nyonya, seru, seorang perawat. Alana keluar dengan derayan air mata, hingga membuat Erik, Alma, dan juga Daven bertanya ada apa. Ada apa Nyonya, apakah kondisi suami Anda menurun? Tanya Erik, dengan raut wajah penasarannya. Iya ada apa Nona, apakah kondisi Tuan Dev menurun? Tanya Daven pula, dengan raut wajah yang terlihat begitu khawatir. Alana hanya menangis, dan menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan mereka. Mendengar jawaban nona mudanya, membuat Daven terduduk lemas, dan terlihat begitu syok dengan keadaan Dev. Raut wajah mereka terlihat semakin gelisah, saat mengetahui keadaan Dev semakin menurun. Sesekali Alana menghampiri pintu, untuk dapat melihat keadaan Dev yang sedang ditangani oleh tim medis. Saat tengah larut dalam pemikiran mereka masing-masing, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang dokter. Tuan Dev, membutuhkan banyak darah, dan persediaan darah berkurang, dan membutuhkan satu kantong lagi.
Apakah di antara kalian ada yang bergolongan darah O sama seperti pasien? Papa yang bergolongan darah, sama seperti Dev. Bagaimana ini? Ucap Alana, dengan raut wajah yang terlihat begitu resah. Nona Alana, hubungi Tuan Louis sekarang. Menghubungi Louis, untuk apa Daven? Tanya Alana, dengan raut wajah yang terlihat bingung. Tuan Louis, mempunyai golongan darah yang sama dengan Tuan Dev. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang. Jawab Alana, dengan meraih ponsel dari dalam saku jaketnya. Telepon pun tersambung, dan Louis menjawab di seberang sana. Halo Alana, kenapa kau menghubungiku di jam begini, apakah kau merindukanku? Dengan nada yang terdengar bercanda. Louis, apakah kau bisa datang sekarang juga? Alana, kau menangis, apakah Dev menyakitimu lagi? Tanya Louis, yang terdengar begitu khawatir. Tidak, dia tidak menyakitiku. Tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Dev baru saja mengalami kecelakaan, dan dia membutuhkan transfusi darah. Stok darah di rumah sakit habis. Apa? Dev mengalami kecelakaan? Iya Louis, dan aku mohon kau datang sekarang juga. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Jawabnya, dengan mengakhiri panggilan teleponnya. Bagaimana Nona, apakah Tuan Louis akan datang? Dia akan segera datang. Syukurlah, jawab Daven, dengan menghembuskan napas leganya. Louis melangkah dengan raut wajah yang terlihat begitu resah saat berjalan menuju raung ICU. Dan dari jauh, dia mendapati keberadaan Alana dan juga yang lainnya. Tuan Louis, syukurlah Anda sudah datang. Ucap Alma saat melihat kedatangan lelaki itu. Bagaimana keadaan, Dev? Bertanya, dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran. Belum sempat mereka menjawab, seorang perawat nampak menghampiri mereka. Apakah yang mendonorkan darahnya sudah datang? Saya sendiri, suster. Kalau begitu, ayo ikut saya. Baik, jawab Louis, dengan mengikuti langkah kaki perawat itu. Suasana terlihat sedikit lebih tenang, dengan kedatangan Louis membuat mereka bisa bernapas lega. Karena berharap dengan transfusi darah yang didapat Dev dari sahabatnya, membuat keadaan lelaki itu jauh lebih baik. Alana berjalan menyusuri taman belakang, di waktu yang sudah hampir menjelang pagi. Wanita cantik itu terus menangis dan menangis, menumpahkan semua beban di hatinya saat ini. Saat larut dalam kesedihannya, terdengar suara telepone pada ponsel miliknya. Saat meraih dari saku jaketnya, dia sedikit kaget melihat foto kedua anaknya. Luisa, gumamnya, dengan langsung menerima panggilan VC itu, setelah mengusap air matanya. Halo Mama, kedua Rona bahagia, yang terlihat dari raut wajah kedua anaknya. Kalian, belum tidur? Tanya Alana, dengan senyum menatap kedua buah hatinya yang penuh kerinduan. Ayolah Ma, di sini baru saja 7. Mana mungkin kami, sudah tidur, jawab Luisa, dengan mimik cemberut. Maafkan Mama, di mana Papa? Apakah dia pergi keluar kota lagi? Dan kau sedang berada di mana? Apakah sedang berada, di taman belakang rumah? Iya Louis, dan papamu, masih tidur. Jawab Alana berbohong, dengan air mata yang kembali menetes, saat anaknya menanyakan Dev. Mama, kenapa kau menangis? Apakah Papa, menyakitimu? Tidak Luisa, jawab Alana, berusaha menahan air mata yang terus hampir mengalir. Mama, apakah kau dan Papa sudah melupakan aku, dan Luisa? Karena kalian, tidak pernah mengunjungi kami. Tanya Louis, dengan wajah juteknya. Iya Mama, kapan kau, dan Papa akan mengunjungi kami? Apakah kalian, sudah melupakan kalau kalian punya anak? Tanya Luisa, pula. Hati Alana semakin sakit, saat kedua anaknya menanyakan hal itu, pada dirinya. Mama, dan Papa pasti akan mengunjungi kalian. Jawab Alana dengan berusaha tersenyum, di balik kesedihannya. Mama, ada apa, Louis? Kapan Mama, dan Papa akan memberi adik bayi buat kami? Alana begitu kaget saat mendengar apa, yang ditanyakan anak laki-lakinya itu. Adik bayi, iya Mama, temanku Katie sudah memiliki adik bayi. Dan saat kami menanyakan, di mana mereka mengambilnya, mamanya mengatakan, mintalah pada Papa dan Mamamu. Jadi kapan kalian memberikan pada kami? Kau tahu Ma, adik dari Katie sangat mengemaskan, dan juga pipinya sangat gembul. Ucap Luisa, yang terlihat begitu antusias. Nah, nanti Mama, dan Papa akan memberikan pada kalian. Jawab Alana, dengan terbata-bata. Baiklah Mama, jika kau dan Papa datang ke Amerika jangan lupa membawanya. Dan juga sampaikan salam kami, pada Paman Tampan. Ucap, Luisa, Paman Tampan, dengan menyernitkan kedua alisnya, saat mendengar apa yang dikatakan anak perempuannya. Paman Louis, Ma, Paman Louis, celah Louis, kecil. Baiklah Mama akan sampaikan, salam kalian padanya. Dan kalau begitu, Mama tutup teleponnya. Dah, Mama, ucap kedua bocah itu, dengan langsung memutuskan sambungan teleponnya.